wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kamu bertengkar, kekuatan kamu hilang. Orang-orang kafir itu tahu, pokoknya orang Islam itu kalau mereka bersatu gawat, kalau mereka itu berpecah habis. Maka ada kekuatan Islam yang sekarang itu diincar sama orang batil di Indonesia. Yang pertama kali pesantren. Karena pesantren ini telah berhasil menjaga agama 500 tahun di Indonesia ini. Maka bagaimana pesantren itu berpecah belah? Maka diangkatlah Gus Dur jadi presiden supaya kiai-kiai suka politik. Ketika kiai suka politik, ada yang ikut BD, ikut Demokrat, ikut ini, akhirnya kiai berantem. Ketika berantem berpecah, tak berentah. Akhirnya rakyat tidak mau ikut kiai lagi. Kamu ikut kiai langitan? Oh, itu bukan PKB, saya nggak mau. Ya sudah ikut Lirboyo. Lirboyo itu apa itu? Itu itu temannya Gus Dur, saya nggak seneng. Ikut Kiai Mboro, dia nggak berpartai, repot. Nanti orang semua suruh mundur dari politik. Kita nggak bagian apa-apa jadinya. Jangan ikut-ikutan. Mboro itu bikin orang miskin. Ini gara-gara perpecahan umat tadi, akhirnya umat ini perpecahan pesantren, umat nggak mau ikut sama pesantren lagi. Kemudian yang kedua, kekuatan Islam di Indonesia ini adalah habaib. Habaib itu punya potensi besar karena mereka ini punya label cucu Nabi itu. Maka ingin dirusak sama orang-orang kafir. Caranya bagaimana? Dimasukkan jarum-jarum Syiah pada mereka. Sehingga kalau ada Habib lihat, Allah paling Syiah. Habib kok irunge dawa, Syiah. Wis ngerusak. Engko paling mut'ah ngono. Neng kampung arek jauh lah dikira mut'ah. Yang ketiga, kekuatan Islam itu tabligh di Indonesia ini. Maka orang ahli batil ingin merusak tabligh itu dengan isu Wahabi dan paham-paham Wahabi. Sehingga nanti kalau ada orang Jawa bilang, Wahabi jomelok. Wahabi paling gak oleh ziarah kubur. Itu gak oleh tahlilan kok. Wahabi ketok jenggote wis ketara. Subhanallah. Maka saya itu di Temboro ini saya bikin markas itu biasa aja. Di Jumatan ya tahlilan. Ada dalilnya, kenapa ditutup-tutupi? Memang orang Hanafi itu tertibnya nggak boleh zikir jahri. Boleh, tapi sebetulnya Maulana Zakaria sudah menjelaskan. Maulana Zakaria sudah menjelaskan dalam Fadilah Zikir bahwa zikir jahri itu boleh, gitu. Tapi umumnya orang IPB itu pengdzikir itu siri semua. Maka saya keraskan aja. Ada orang India yang negor, kenapa dzikir banyak? Kamu baca Fadilah Amal apa enggak? Orang dia enggak baca gimana? Dzikir jahri itu sunnah. Malah Zakaria itu. Loh, ini orang tabligh, orang India sendiri loh enggak ngerti kalau masalah dzikir jahri itu sunnah. Yang sudah ditulis oleh Maulana Zakaria di Fadilah Tabligh. Karena Fadilah Dzikir. Apa enggak aneh wong iki? Mergo kalau sudah tokoh tabligh itu enggak mau taklim. Kalau taklim tidur. Sukanya khususi aja. Kalau khususi dapat nasi, dapat kue, dapat kopi. Penyakit tabligh seluruh dunia itu. Kalau sudah orang lama enggak mau taklim. Maunya bayan aja, tahu-tahu bayannya ngawur. Insyaallah. Saya bikin marhabanan, saya bikin masa. Semua ada dalilnya. Bisa saya pertanggungjawabkan secara dalil, bukan ngawur, bukan ikut-ikutan orang. Di samping itu, ini satu strategi supaya tidak ada orang menuduh dakwah itu Wahabi. Gawat kalau dakwah ini kok sudah
apa itu dituduh Wahabi itu nanti kita sulit untuk menyampaikan agama. Maka santri-santri itu harus paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara umum saya senantiasa sarankan untuk baca buku-bukunya Pak Idrus Romli itu bagus, di koperasi itu ada. Insyaallah cukup ya. Kemudian yang terakhir, ini kan saya belum menganggap kamu itu selesai, maksudnya saya tidak sampaikan, tapi ya nggak apa-apa. Jaga zikir-zikir yang sudah diijazahkan oleh guru-guru kita, yaitu Ayatul Kursi. Itu wiritannya guru-guru saya di Jawa, guru saya di Mesir, di Mekah, di India, di Yaman, itu Ayatul Kursi itu. Jadi dibaca dengan sungguh-sungguh itu khasiatnya luar biasa. Nabiullah Khadir alaihissalatu wassalam mengatakan dalam riwayatnya Abu Idris Al-Khawlani, kalau kamu habis sholat subuh baca amanah Rasul dan syahidallah,